Ini, ini apa bukan? Coba jelasin dulu deh, penasaran soal. Nah, Hip-hop itu kepanjangannya kambing kok. Kurang lebih. Silakan. Ya ini dikasih aja. Oh. Tahu kalau saya ngomong itu Ya. kadang sering keringetan, kepanasan. Oh, gitu. Nah, sama ada buku nih tadi dikasih juga. Kira ini Makasih yang strategi marketing juga untuk anak-anak muda. bisa juga tuh. Bisa juga. Oke, Kang Agi, silakan. 1 menit, 10 menit. Siap. Ya, alhamdulillah beralamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis sekalian ya, jadi bagi saya itu salah satu karakter pemimpin yang baik adalah rela berkorban. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian tanpa disadari kita bertiga ini udah siap berkorban. Pak Budi siap mundur dari ketua DPRD-nya, Pak Wahyu jelas nanti mundur dari kadisnya. Saya juga siap mundur dari anggota DPRD Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah semoga nanti Allah takdirkan kita Mundur ya, bukan cuti ya. Karena kalau nggak kepilih kan Oh gitu. nggak bisa balik lagi kan ya. Ya. Oke, mundur ya. Soalnya ada strategi cuti, kalau nggak kepilih balik lagi. Oh gitu. Ada. belum ada ini. Belum ya. Siap, saya melanjutkan. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi saya, jadi kemajuan suatu daerah itu tidak terlepas dari jejak sejarah. Solo, gitu ya. Kemudian Yogyakarta, Banyuwangi itu erat kayaknya dengan sejarah tuh. Jadi dalam proses tata kelolanya, dalam proses pembangunannya, pasti tuh sejarah itu diikat gitu. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi kebanggaan di setiap daerah itu kemudian untuk maju. Saya kira Kota Serang ini punya sejarah panjang yang luar biasa. Kalau teman saya bilang, teman saya kebetulan dari luar negeri mampir kemudian main ke Banten, dia bilang ini kalau kawasan Banten lama di mana jejak sejarah Kesultanan Banten yang luar biasa itu dikelola dengan baik, ini luar biasa gitu, bisa ngalahin Borobudur katanya. Artinya apa Bapak sekalian? Makanya salah satu visi saya adalah jadikan Kota Serang bangkit. Nah, kita bangkitkan lagi jejak-jejak sejarah yang sudah ditorehkan dulu para pendahulu begitu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ini kemudian yang saya gaungkan. Nah, selanjutnya yang pertama sebenarnya Bapak sekalian, apa yang ingin saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan riset. Apa yang menjadi persoalan di Kota Serang? 3 terbesar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang sampah, kemudian yang kedua tentang pengangguran, yang ketiga tentang pendidikan. Ini 3 besar nih. Kita riset survei. Nah, sampah Bapak Ibu sekalian. Nah, sampah ini memang dari dulu sampai sekarang tetap persoalannya itu sama begitu ya. Karena apa? Karena tidak terbangunnya ekosistem penanganan sampah. Karena sampah ini dikelola juga cukup konservatif gitu. Bahkan kalau yang sekarang berjalan itu hanya memindahkan masalah dari rumah pindah ke TPS, pindah ke Cilowong. Nah, yang kayak gini nih, kemudian kita perlu perbaikan. Kita perlu perbaikan dalam hal mindset. Nah, ternyata Bapak sekalian, saya 5 tahun ya di Bank Sampah Digital, saya menemukan bahwa ternyata cara penangani sampah di Kota Serang itu simple. Milah gitu Bapak sekalian. Memilah sampah. Nah, kenapa? Karena dengan memilah sampah, sampah itu berubah jadi bahan baku. Bahkan lebih ekstrimnya, sampah itu berubah jadi aset. Makanya saya selalu bilang bahwasannya sampah itu musibah dan sampah itu berkah, cuma garisnya tuh memilah. Ketika sampah itu tidak dipilah, jadi masalah. Ketika sampah itu dipilah, detik itu juga berubah namanya tuh. Jadi bahan baku plastik, bahan baku kertas, bahan baku organik dan segala macamnya. Makanya kuncinya adalah memilah sampah. Nah, bagaimana kemudian untuk masyarakat Kota Serang memilah sampah? Selain nanti penguatan bank sampah, karena apa? Karena bank sampah ini 5 tahun kita bergerak, ada 120 bank sampah yang ada di Kota Serang. Ini cukup efektif, bahkan faktanya bank sampah yang tercipta di kampung-kampung bukan hanya menyelesaikan persoalan tentang lingkungan, tapi ternyata menyelesaikan persoalan tentang ekonomi Bapak sekalian. Sampah di bank sampah, kemudian dia punya aset gitu ya. Kemudian ini yang tidak sudah berjalan dan hampir 2 tahun hampir zero. Jadi modal usaha tanpa jaminan, tanpa bunga, dicicil dengan sampah. Ini melalui bank sampah dan hampir 200 orang nasabah yang memiliki usaha itu dia pinjam modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa administrasi yang ribet, dikasih modal kemudian dicicil dengan sampah. Gitu. Nah, ini sebenarnya kan tinggal diperbesar aja kalau memang Allah takdirkan saya jadi wali kota. Artinya apa Bapak sekalian? Nah, persoalan sampah ini persoalan yang memang harus selesai tentang ekosistem penanganan sampahnya gitu. Nah, dan ternyata Bapak sekalian, kenapa makanya saya bilang, Kang, kenapa sampah itu iuran sampah gratis? Karena apa? Saya menginginkan seluruh masyarakat Kota Serang itu memilah sampah. Karena dengan memilah sampah serentak itu udah nggak ada sampah gitu. Jadi nanti sampah itu yang diangkut ke Cilowong itu memang yang betul-betul tidak bisa diolah di tingkatan bank sampah gitu. Nah, sehingga di Cilowong bukan lagi tempat untuk menumpuk sampah, tapi tempat untuk mengolah
sampah. Nah, ini yang jadi PR besar kita untuk bagaimana nih ya, mindset, kemudian model penanganannya harus komprehensif, dan yang paling penting adalah tentang sampah, tentang ekosistemnya itu. Jadi insya Allah udah 5 tahun saya menjalani ini, dan saya yakin ini kayaknya tinggal sudah selesai. Kedua, Bapak sekalian, pengangguran. Ada 50.000 lebih pengangguran, dan menariknya adalah dominasinya adalah usianya 18 sampai 30. Berarti anak muda kan ya yang nganggur kan yang banyak. Nah, di sini kayaknya nggak ada yang nganggur nih Bapak sekalian ya. Ada yang nganggur juga gitu. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Kenapa? Nah, salah satunya setelah kita telusuri, kita riset juga bagi Bapak sekalian. Nah, karena minimnya skill, daya saing anak-anak muda di Banten memang belum merata begitu. Jadi ada yang memang jago, ada yang nggak jago pisan gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian ini menjadi kesulitan tersendiri untuk orang itu mencari kerja. Makanya Bapak sekalian, kalau saya, pertama, kita akan perkuat lagi dan perluas lagi bahwa mencari kerja itu tidak harus di pabrik begitu. Dia itu bisa bekerja dari rumah gitu. Makanya apa? Ya tinggal bagaimana kemudian menyiapkan semua komponen untuk bagaimana anak-anak muda itu punya kapasitas, punya skill. Karena sekarang itu banyak orang yang kerja di rumah tapi ngerjain proyek di Jakarta, di Bandung gitu. Bahkan kalau di kota besar kerja itu di kafe gitu. Karena apa? Ada sistem remote dan segala macam. Nah, saya kira ini penting untuk diinformasikan, dan paling penting adalah menciptakan ekosistem bagaimana anak-anak muda punya skill yang memang laku di pasar kerja saat ini dan yang akan datang. Gitu. Makanya kalau di dinas tenaga kerja kok pelatihannya menjahit lagi dan segala macam itu udah lama gitu, ganti dengan ya yang sedang laku dan ke depan gitu, misalnya AI dan segala macamnya ini. Ini yang udah kita dorong, dan kita akan perkuat lagi Bapak sekalian dengan apa? Satu keluarga, satu pengusaha. Kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena di Serang ini mindsetnya begitu, orang tuh bekerja. Jadi misalkan ada keluarga punya anak 5-5-nya disuruh semuanya bekerja Bapak sekalian. Padahal Bapak sekalian, bisa kita kemudian dorong, kita kasih stimulus bahwa jangan misalkan punya anak 5, jangan semuanya kerja. Satu sisakan jadi pengusaha. Kenapa? Karena ini bisa jadi bumper kalau bahasa saya dulu. Kenapa? Kalau dia bekerja semua, kalau pabriknya tutup Bapak sekalian, itu repot juga gitu. Ya kan, nanti siapa? Nah, barangkali nanti dari satu keluarga itu satu yang sukses, dia bisa bantu di rumahnya keluarganya, kemudian di lingkungannya RT RW-nya, bahkan di kampungnya, di tingkatan provinsi dan segala macam begitu. Dan faktanya memang Bapak sekalian, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM pengusaha itu besar. Di Indonesia hampir 110 juta orang bekerja di UMKM. Jadi bukan di pabrik gitu. Nah, ini makanya kemudian kita tidak harus bangun pabrik gitu. Tidak mesti bangun pabrik. Kenapa? Karena pabrik itu ke depan itu akan berubah modelnya. Nanti ada robotik teman-teman semua, kemudian ada apa namanya itu AI dan segala macam. Akhirnya apa? Semuanya mekanisasi. Sehingga saya kira penting untuk kemudian menstimulus anak-anak muda punya skill yang laku nanti di masa depan. Skillnya. Oke. Terakhir ya, berapa menit lagi Pak? 1 menit terakhir tentang pendidikan Bapak sekalian. Saya to the point aja. Nanti saya akan buat 100 rumah prestasi gitu. Kenapa ini penting? Karena saya ingin anak-anak muda yang punya prestasi, baik itu di bidang olahraga, sosial, budaya, ekonomi, semuanya nanti kita inkubasi teman-teman semua. Karena apa? Supaya mereka itu ketika berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional itu nggak ngerasa kok nggak dihargain. Kita hargain nanti di situ supaya dia menginspirasi teman-teman lainnya, sehingga memicu teman-teman generasi lainnya kemudian untuk sukses. Saya kira itu saja Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Ini menarik. Tolong dicatat. Kalau Pak Haji Budi mengatakan persoalan koordinasi karena ada indikasi kepala daerah sebelumnya kurang gaul ke circle wali kota Indonesia. Kalau Pak Wahyu persoalan kota kreatif. Kalau Pak Agis wirausaha. Jadi anak-anak muda didorong wirausaha. Saya mau mengidentifikasi dengan jelas supaya teman-teman yang hadir di sini tidak tersesat. Pak Haji Budi legislatif, Pak Wahyu eksekutif. Ingat tuh, Pak Agis legislatif. Ini ada hadiah kaos, minyak, sama tas. Ini cara berpikir. Saya pernah jadi staf